Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muslimatul Kasana dengan NIM 18622201178. Pada video ini kita masih membahas tentang materi yang sama, yaitu materi metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali untuk pengujian jika kita ingin melakukan penelitian, dan pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang uji asumsi klasik pada regresi data panel. Dan pada video kali ini kita ingin membahas tentang uji kelayakan model atau uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Jika kalian penasaran dan kalian ingin tahu bagaimana caranya untuk pengujian ini, silahkan kalian simak video kali ini. Dan pada video yang pertama ini, maksud saya untuk penjelasan yang pertama kita membahas tentang uji kelayakan model atau uji F. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu uji kelayakan model. Uji kelayakan model atau uji F ini menjelaskan tentang apakah sebuah variabel bebas atau variabel X yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama punya pengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y. Atau dengan kata lain, model ini fit atau tidak pada penelitian yang ingin kita teliti. Jadi pada uji kelayakan model atau uji F ini kita bisa tahu apakah variabel X ini mempunyai pengaruh terhadap variabel Y untuk penelitian ini. Dan apabila pada uji F ini tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk kita lanjutkan karena model tidak mampu menjelaskan atau mendefinisikan adanya hubungan antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Dapat juga terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau hubungan multikolinearitas, yang hubungan multikolinearitas ini hubungan yang saling berpengaruh antara variabel bebas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Maka jika terjadi seperti ini, maka tidak bisa melanjutkan untuk melakukan penelitian. Dan pada uji F ini, pada pengujian ini kita membuat hipotesis. Pada hipotesis dalam uji F ini, yang pertama, jika berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, yaitu H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika HA itu F statistik lebih besar dari F tabel yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan berdasarkan probabilitas, hipotesisnya yaitu H0 jika nilai prob F statistik lebih besar daripada alfa 0,05. Jika H0 yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan yang hipotesis yang kedua itu HA jika nilai prob F statistik kurang dari alfa 0,05. Jika HA yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Langsung saja kita mulai untuk melakukan penelitian. Pertama-tama kalian siapkan if use. Di sini saya memakai if use 11, dan pada data kali ini kita memakai data sebelumnya, yaitu data yang sudah kita pakai untuk pengujian sebelumnya di video ini. Video sebelumnya kalian bisa lihat
kita memakai data setelah uji klasik untuk referensi data panel. Jadi untuk uji F ini, jika sudah muncul event seperti ini, kita langsung klik persamaan EKI 01 yang dimana sudah mempunyai variabel X, itu 5 variabel X-nya, itu ROA, NF, dar, suku, dan size atau ukuran perusahaan. Jika sudah klik persamaan, kita klik persamaan EKI 01. Jika sudah, ini adalah hasil uji heteroklasisitas. Nah, jika ingin melihat F statistik dan F statistiknya itu atau prop statistik, maka kita klik estimate di sini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita X-kan atau kita keluarkan. Jadi untuk memancing saja, nah ini sudah melihat F statistik, yaitu yang ada di bawah sini. F statistik di sini adalah 7,562400. Kita lihat hipotesisnya pada perbandingan F statistik dengan F tabel. Jika H0 ini, jika nilai F statistik kurang dari F tabel, maka artinya tidak berpengaruh. Dan jika HA ini yang diterima F statistik lebih besar dari F tabel yang diterima, maka artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh. Kita lihat dulu F tabelnya, yaitu dilihat dari untuk DF1 nya konstanta dikurangi 1. Konstantanya itu di sini ada 6 dikurangi 1, yaitu 5. Kita lihat 5 di sini. Lalu untuk DF2 nya nilai dikurangi konstanta. Nah, nilai di sini ada 45, bisa dilihat di sini. Total panelnya 45 dikurangi 6, jadi 39. Kita lihat untuk DF1 nya 5 dan DF2 nya 39, yaitu di sini 2,46. Maka bisa disimpulkan untuk uji F ini berdasarkan perbandingan nilai F statistik dan F tabel, maka F statistik untuk hasil uji F ini, F statistik lebih besar daripada F tabelnya. Nah, jadi yang diterima itu HA, yaitu F statistik lebih besar daripada F tabel. Maka HA yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan untuk pengujian yang kedua, yaitu uji probabilitas, kita lihat hipotesisnya. Yang pertama, H0 jika nilai prop F statistiknya lebih besar daripada alfa 0,05 yang diterima, maka artinya tidak berpengaruh. Dan jika HA yang diterima, yaitu nilai prop F statistik kurang dari alfa 0,05 yang diterima, maka variabelnya berpengaruh. Coba kita lihat. Nah, ini prop F statistiknya 0,0048. Berarti yang diterima yaitu HA, yaitu jika nilai prop F statistiknya kurang dari alfa 0,05 dan F statistiknya itu 0,00048 dan alfanya 0,5. Jadi
Artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya kita melanjutkan untuk pengujian yang kedua, yaitu koefisien determinasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y. Jadi semakin besar nilai R² akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi akan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi untuk nilai R²-nya jika nilainya itu besar, maka nilai variabel independen atau variabel X-nya itu akan semakin baik untuk menjelaskan variabel terikat di sini atau variabel Y-nya atau variabel dependen. Langsung saja, untuk nilai R²-nya berada antara 0 sampai 1. Jadi yang pertama, jika nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y ini 100% dipengaruhi variabel bebas atau variabel X. Dan nomor 3, jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel dependen dengan variabel independen. Langsung saja kita lihat di hasil yang ini. Di sini nilai R²-nya itu 0,492267. Nah, ini artinya pada koefisien determinasi, artinya bahwa terjadi naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROAN, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,20%. Sementara untuk sisanya yaitu 50,8 dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Selanjutnya kita melanjutkan uji yang terakhir, yaitu uji T. Uji T ini hasil dari uji T menjelaskan tentang pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dan dalam uji T ini hipotesisnya adalah yang pertama berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, yaitu H0 jika nilai T statistiknya kurang dari T tabel yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan yang kedua, pada hipotesisnya itu HA, jika nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel yang diterima, maka artinya variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika berdasarkan probabilitasnya, hipotesisnya itu yaitu H0 jika nilai prob lebih besar dari alfa 0,05 yang diterima, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan jika HA atau jika nilai prob kurang dari alfa 0,05 yang diterima, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Langsung saja kita ke hasil yang tadi. Kita lihat untuk nilai probnya masing-masing variabel untuk size, ROAN, DAR, NPF, dan suku kita lihat bagian sini. Dan sebelumnya kita lihat terlebih dahulu T tabelnya. Nah, di sini kita memakai tingkatnya 5%. Atau 0,05, dan DF-nya itu nilai dikurangi konstanta atau 45 dikurangi 6 yaitu 39,
kita lihat untuk 0,05 dan def-nya 39 itu 2,02269 untuk tabelnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk ukuran perusahaan atau size. Nah, di sini untuk size nilai propnya itu 0,000. Maka kita untuk perbandingan tes statistik dengan tabelnya dulu ya. Kita lihat untuk size itu nilai tes statistiknya itu 5,342578. Maka HA yang diterima yaitu nilai tes statistik lebih besar daripada tabel, dan artinya variabel independen atau ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan kita lihat berdasarkan probabilitasnya nilai propnya itu 0,000, itu sudah jelas. Jadi 0,000 kurang dari 0,05, maka HA yang diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel untuk ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya dan pada nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,068. Ini berarti variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Maka setiap kenaikan satuan variabel size akan menaikkan nilai variabel ISR pada konstanta 0,4489 sebesar 0,068. Selanjutnya kita lihat untuk ROA atau probabilitas. Kita lihat untuk ROA, kita lihat tes statistiknya yaitu 0,898099. Nah, maka pada hipotesis berdasarkan perbandingan tes statistik dengan tabel, maka yang diterima adalah H0, yaitu nilai statistik kurang dari tabel, yang berarti variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Dan berdasarkan probabilitasnya yaitu nilai propnya 0,3746 itu lebih besar daripada 0,05. Maka berdasarkan probabilitas ini yang diterima yaitu H0 juga. Maka pada ROA atau probabilitas ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel probabilitas atau ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dan selanjutnya kita lihat pada DAR. Lihat pada DAR atau Debt to Asset Ratio. Nilai tes statistiknya yaitu 1,407353. Nah, maka pada di sini tabelnya itu adalah 2,022 ya. Jadi untuk DAR maka H0 yang diterima itu yang berarti nilai tes statistik kurang dari tabel.
yang artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, karena sudah jelas nilai tes statistiknya itu 1,407 sementara tabelnya 2,022. Dan berdasarkan probabilitasnya nilai propnya itu yaitu 0,1672, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka H0 juga yang diterima dan H0 juga tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dan selanjutnya kita pada pengujian NPF atau Net Performing Financing. Dan kita lihat nilai tes statistiknya pada NPF yaitu 2,371637. Nah, bisa dilihat maka HA yang diterima karena tabelnya itu adalah 2,2269, 2,02269. Nah, maka HA yang diterima yaitu yang berarti nilai tes statistik lebih besar daripada tabel. Maka artinya secara parsial variabel independen atau variabel X berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan berdasarkan probabilitasnya nilai propnya itu 0,0227 yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka HA juga yang diterima. Maka dapat disimpulkan pada variabel NPF ini dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dan pada nilai koefisien regresi data regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Ini berarti variabel NPF berpengaruh negatif terhadap ISR. Dan maka setiap kenaikan satu satuan variabel NPF akan menaikkan nilai ISR dengan konstanta 0,4489 sebesar minus 1,907. Dan yang terakhir kita lihat untuk variabel sukuk. Kita lihat nilai tes statistik pada sukuk yaitu 0,386405. Maka kita lihat pada hipotesisnya maka H0 yang diterima karena nilai tes statistiknya kurang dari tabel. Artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan berdasarkan probabilitasnya nilai propnya itu 0,7013, yaitu yang berarti lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 juga yang diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa terbantu dalam melakukan penelitian ini dan kalian bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar. Itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.